Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi tetapkan 1 orang tersangka dalam kasus pecahnya jembatan kaca di Banyumas hingga menyebabkan 1 pengunjung meninggal dunia. Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Merbabu, Kabupaten Semarang padam. Puluhan pengungsi dipulangkan ke rumah masing-masing. Polisi ungkap praktik prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur dan ibu hamil di kota Semarang dengan meringkus mucikari. Puluhan santri di Kecamatan Subah, Batang keracunan massal. Mayoritas para santri mengeluh mual dan pusing usai menyantap makanan dari salah satu santri yang berulang tahun. Puluhan santri Al-Huda Desa Gondang Kecamatan Subah, Batang terpaksa dibawa ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Pasalnya mereka keracunan usai menyantap makanan dari salah satu santri yang berulang tahun. Para santri mengalami gejala yang sama. Mereka merasa mual dan pusing. Temen kan ada yang itu ulang tahun, ya, terus dibagiin ke teman-teman, terus pada itu semenjak makan nasi goreng terus pada sakit. Ada yang mual, ada yang Selain nasi goreng apa aja? Selain nasi goreng, es teh Laksiti. Es teh Laksiti, terus Besti. Besti, terus minuman cup, terus es rasa taro. Sebanyak 48 santri dibawa ke Puskesmas Subah, sedang 30 santri lainnya dibawa ke RSUD Limpung. Ini dari santri-santriwan banyak keluhannya, muntah, pusing, mual. Kemudian langkah kami melakukan untuk santri itu saya bawa ke puskesmas yang terdekat ya, untuk bisa ditangani oleh medis. Seperti yang di belakang saya ini sudah ada 38, karena situasi tempat tidak mumpuni kami kirim lagi yang ke puskesmas Limpung ada 30. Itu. Satreskrim Polres Batang tengah menyelidiki kasus keracunan massal agar diketahui penyebabnya. Kucoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Seorang buronan kasus narkoba asal Balikpapan kedapatan mencuri ponsel di sebuah masjid di kawasan Simpang 5 Semarang. Pelaku berdalih kehabisan uang untuk membeli tiket pulang ke Balikpapan. Pencuri yang teridentifikasi bernama Syamsul Arifin asal Balikpapan, Kalimantan Timur terlihat mondar-mandir di pelataran masjid di kawasan Simpang 5 Semarang. Pelaku sedianya hendak kembali beraksi mencuri ponsel milik jamaah. Namun gerak-gerik pelaku terbaca petugas keamanan masjid sehingga langsung menangkapnya. Kecurigaan Satpam didasarkan pada pakaian pelaku yang sama dengan terduga pencuri sebelumnya. Sebelumnya 3 ponsel milik jamaah hilang dicuri yang diduga dicuri pelaku. Beruntung jamaah masjid tidak main hakim sendiri. Pelaku kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Pelaku berdalih nekat mencuri ponsel lantaran kehabisan uang untuk membeli tiket pulang ke Balikpapan. Pelaku juga mengatakan kabur dari Balikpapan karena terlibat jaringan kurir narkoba. Keliaran di ruang sholat utama, pakai baju sama seperti kemarin pas ngambilnya. Itu mau nyuri lagi atau gimana? Indikasinya mau mencuri lagi, soalnya literan melinteri jamaah yang lain-lainnya. Sudah berapa hari Mas terlihat di sini Mas? Di sini baru 2 hari nanti. 2 hari ada. Emang mencurigakan gitu? Ya. Terus tadi udah nyuri belum? Tadi belum sempat nyuri. Kasus prostitusi online yang mempekerjakan anak di bawah umur hingga ibu hamil di wilayah Banyumas terungkap. Polisi kini sudah menangkap mucikarinya. Berapa lama Mas ini? Dari 2020. Dari 2020 melalui Facebook terus. Kalau nawari kerjaan nggak korban atau gimana? Kalau yang anak-anak ditawari apa? Kalau teman-teman. Mas, itu yang ibu hamil berapa bulan deh? Begitulah pengakuan RW muncikari prostitusi online saat dihadirkan di Polda Jawa Tengah.
Sejak tahun 2020, RW menawarkan jasa pekerja seks komersial melalui layanan jejaring sosial Facebook. Yang mengejutkan, RW menawarkan beragam layanan seks dari mulai anak di bawah umur, wanita hamil, wanita menyusui hingga LGBT kepada pelanggannya. Selama 3 tahun menjalankan prostitusi online, RW sudah mempekerjakan sebanyak 50 orang. Tarif yang ditawarkan pun beragam, tergantung permintaan dari pelanggannya. RW, dia ini sebagai germo yang merekrut daripada para korban yang lainnya. Bagaimana caranya dia mempromosikan daripada prostitusi ini? Dia menggunakan media Facebook ataupun media sosial yang lainnya. Dia menawarkan, menampilkan gambar-gambar termasuk gambar seksi, ya. Dan apabila sepakat, maka terjadilah transaksi tersebut. Dalam kasus prostitusi online, polisi telah periksa 8 saksi, termasuk 2 pelajar yang terlibat sebagai pekerja seks komersial. Atas perbuatannya, RW terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Karena tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian pasal yang dilanggar adalah tentang perbankan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang memusnahkan ribuan gram sabu-sabu, tembakau gorila, dan uang palsu. Barang bukti dihancurkan setelah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan dengan cara diblender dan dibakar di halaman kantor Kejari Kabupaten Semarang Senin siang. Barang bukti terdiri dari 566.000 gram sabu-sabu, 1.200 gram ganja kering, dan 9.000 lebih butir pil ekstasi. Selain itu juga dimusnahkan uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 57 juta rupiah lebih. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari 43 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan agar barang bukti tidak disalahgunakan. Dari tindak pidana narkotika dan psikotropika, yaitu berupa sabu, tembakau, ganja, kemudian handphone, kemudian di Undang-Undang Kesehatan yaitu pil atau tablet, dan uang palsu sebesar 574 lembar dengan pecahan Rp100.000.